Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Sudarmono, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri Campursari, Kabupaten Musirawas. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Gian Apandi. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bapak Teguh. Baik Bapak, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi untuk supervisi akademik di kelas nanti yang Bapak akan lakukan di kelas. Baik Pak. Baik, adapun tujuan untuk supervisi ini adalah yang pertama untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Terus mengapa juga dilakukan percakapan pra-observasi? Sebagai nanti persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar nanti lebih siap dan percaya diri sehingga memberi pembelajaran terbaik bagi siswa. Baik, beberapa pertanyaan untuk percakapan observasi ini adalah yang pertama mengenai tujuan pembelajaran, Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Berdasarkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat, itu tujuannya ada dua, yaitu yang pertama peserta didik dapat menganalisis kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dengan benar. Terus yang kedua, nanti melalui kegiatan diskusi diharapkan peserta didik itu mampu menyimpulkan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dengan benar. Baik, tadi ada dua tujuan pembelajaran Pak ya. Terus pertanyaan kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau nanti Bapak observasi? Untuk area pengembangan yang saya capai itu yang pertama itu adalah aspek pengetahuan, dan yang kedua adalah aspek keterampilannya Pak. Baik, yang akan Bapak capai dalam pengembangannya yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Baik Pak. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak buat dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran ataupun dari metode pembelajarannya. Untuk strategi pembelajarannya, ini pembelajaran berdiferensiasi Pak ya, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Terus saya nanti akan membagikan kelompok sesuai dengan karakter peserta didik masing-masing. Berikutnya model pembelajaran yang saya pakai, nanti saya akan memakai model pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning, dan metode pembelajaran yang saya gunakan itu nanti akan diskusi dan tanya jawab serta penugasan. Baik, jadi nanti Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu Pak ya, berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Untuk model pembelajaran Bapak nanti menggunakan model PBL, pembelajaran basic learning, dan untuk metode pembelajarannya yaitu diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Baik, pertanyaan yang keempat, apa media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas? Media yang saya gunakan ada PowerPoint, slide PowerPoint, proyektor, LKPD, serta laptop dan proyektornya. Baik, media yang akan digunakan yaitu PowerPoint, LKPD, dan laptop seperti itu Pak. Ya. Baik, untuk pertanyaan yang kelima, kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajarannya? Kegiatan pembelajarannya kebetulan saya ada jadwal itu di hari Rabu jam ke-3-4 di kelas 12 IPA. Baik, jadwalnya adalah nanti hari Rabu jam ke-3-4 di kelas 12 IPA. Besok berarti ya Pak ya? Ya. Baik, nanti besok saya akan datang ke kelas 12 IPA Pak untuk melakukan observasi pembelajaran Bapak yang lakukan. Baik. Baik, sebelum saya tutup Pak, untuk yang terakhir, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini Pak? Untuk percakapan ini yang saya dapatkan itu tentang gambaran media yang saya gunakan, strategi pembelajarannya, dan langkah-langkah pembelajaran yang sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya telah buat Pak. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Baik Pak. Nanti hari Rabu jam ke-3 dan ke-4 saya akan datang ke kelas 12 IPA untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Baik Pak. Baik, demikian tadi percakapan pra-observasi yang saya lakukan dengan Bapak Gian, guru PKN dari SMA Negeri Campursari.
Sampai ketemu lagi di observasi pembelajaran di dalam kelas dan nanti percakapan pra observasi. Dan saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sepertinya semangat semua nih, pada sehat semua, nggak ada yang sakit kan? Alhamdulillah, seperti biasa untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ketua Kelas pimpin doanya. Siap, gerak. Marilah sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Untuk hari ini, kelas ini ada yang tidak hadir? Saya absen dulu. Oh, ada semua ya? Iya. Semua. Kemarin minggu lalu sepertinya saya ingat Rehan nggak berangkat karena sakit, udah sembuh ya? Nah, alhamdulillah sudah sembuh, bisa sekolah kembali. Mudah-mudahan saya doakan kelas ini selalu sehat terus, bisa sekolah dan semangat. Kelas juga masih pagi, bajunya saya lihat, saya amati juga masih rapi. Saya harap begini sampai siang ya, nggak ada yang dikeluarkan. Kelasnya rapi, bersih. Bukunya silakan dikeluarkan, disiapkan. Nah, silakan bukunya. Sambil ingat minggu lalu, masih ingat materi minggu lalu? Masih ya. Materi tentang apa minggu lalu? Kebebasan dalam berpendapat. Ya, itu minggu lalu saya lanjutkan hari ini. Ini materinya. Nah, ini ya. Sambil dibuka, sambil dilihat, ada slide PowerPoint di depan sudah saya tampilkan. Ini materi hari ini, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Kalau kemarin bebas dalam berpendapat, hari ini bebas dalam beragama. Nah, ini saya berikan sedikit motivasi. Motivasi hari ini kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Ya, yang selama ini kalian sekolah mungkin hanya sekedar datang-datang saja, nongkrong, cuma mengharapkan uang. Harapan saya untuk hari ini dan seterusnya, mudah-mudahan itu kalian ada bekal ilmunya yang nanti bisa kalian terapkan di keluarga, di masyarakat, khususnya untuk keluarga kalian. Atau ada adik-adik kelas kalian yang tanya, ya bisa kalian jawab. Mudah-mudahan itu yang saya harapkan ya. Oke, siap motivasi ini siap kalian bawa? Nah, adapun tujuan pembelajarannya, ini setelah melalui kegiatan mengamati tayangan video, nanti ada video singkat yang kalian amati dan membaca berbagai literatur, ada video, selain video ada gambar juga. Peserta didik dapat menganalisis kemerdekaan beragama dengan berkepercayaan Indonesia dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya, setelah melalui atau melakukan kegiatan diskusi, nanti ada diskusi kelompok. Siswa dapat menyimpulkan materi kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia dengan benar. Jadi ada dua tujuan hari ini ya, yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Berikutnya metode pembelajarannya atau cara pembelajaran yang saya pakai hari ini, yang saya gunakan itu memakai problem basic learning. Itu bahasa Inggris ya. Ada yang pintar bahasa Inggris? Problem itu apa artinya? Oh, masalah. Ya, masalahnya apa ya? Masalahnya nanti yang saya kasih videonya nanti kalian amati dan saya kasihkan lembar kerjanya, nanti ada tugasnya. Nah, ya. Terus cara yang kedua itu ada ceramah. Nah, ceramah ini seperti yang saya lakukan hari ini ya. Saya ngomong, dan yang terakhir diskusi kelompok. Nah, ini materinya untuk materi yang pertama itu kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Di kelas ini mungkin
di sebagian kecil 1, 2 orang, 3 orang sudah mengertikah apa itu arti agama? Kemerdekaan beragama, ada yang tahu? Apa? Jadi apa? Jadi kayaknya tadi ngomong cuma kurang jelas. Boleh jawab, silakan. Boleh. Nah, jangan takut salah. Salah nanti kita perbaiki sama-sama, kita luruskan. Ini ya, kalau masalah beragama ini bukan maksud mengecilkan atau memojokkan suatu agama, enggak. Perlu kita bahas untuk tujuan yang tadi, tujuan pembelajaran tadi ya. Makanya kita bahas hari ini. Nah, apa itu? Boleh menjawab sebentar? Ada yang mau jawab? Berawal dari kata merdeka. nah ya, merdeka. Jadi saya bilang merdeka. Pas ya momennya, sebentar lagi bulan depan itu biasanya identik dengan kata merdeka. Kalau itu merdeka negara, di agama juga boleh dimerdekakan. Atau berawal dari kata merdeka. Artinya bebas. Oh, bebas. Nah, itu aja jangan aku salah. Aku tahu kan. Ya, bebas. Agama. Oh, kepercayaan. Ada yang jawab kepercayaan, agama coba. Apa lagi? Keyakinan. Nah, berarti bebas dalam memilih kepercayaan atau keyakinan. Nah, itu ya. Itu artinya. Nah, tentu dalam beragama ini ada ketentuannya, ada dasarnya, ada yang harus kita patuhi. Nah, ini kalau yang di dalam slide Pak ini itu pengertiannya. Ada yang mau tanyakan dari pengertian yang saya slide-kan itu, yang sudah saya tampilkan di depan? Ya, bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan agama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Seperti di kelas ini, yang agamanya nanti kita sebutkan ada berapa. Karena di Indonesia dan negara lain itu berbeda. Setiap negara itu berbeda-beda. Enggak semua negara itu sama agamanya. Ya. Nah, ini kenapa beragama di Indonesia itu kok diatur landasannya apa? Ya? Gimana sih Pak awal mulanya? Di sini awal mulanya. Selain punya keyakinan dari orang tuamu, nah ini agama itu diatur juga di negara, khususnya di Undang-Undang Dasar. Nah, ini ya, di pasal berapa? Silakan dibaca itu. Pasal 28. Setiap orang silakan dibaca. Baca sebentar. Biasakan membaca. Jangan cuma melihat, jangan cuma tertawa, jangan cuma coba sekali-sekali membaca. Sudah? Nah, sekarang kalau sudah, saya tanya nih. Kalian sudah besar seperti ini, apakah memilih agama itu dipaksakan? Tidak. Boleh pindah masuk agamanya? Boleh. Boleh. Oh, boleh. Ya boleh kan, merdeka, bebas. Kapan boleh memilih agama? Bebas ya. Tapi kalau Islam ya, Islam saja. Agama lain boleh pindah Islam? Boleh. Banyak seperti itu? Begitu sebaliknya. Nah, ini ya. Ini saya presentasikan. Nah, pertanyaan kedua. Lupa ya, sebelum ke slide ini. Nah, kalau sudah dibaca, sudah ngerti. Nah, pertanyaan intinya, ada berapa agama yang diakui di Indonesia? 6. 1. Islam. 2. Kristen. Ada yang beragama Islam? Ada. Ini yang pakai jilbab semua Islam. Yang kedua Kristen tadi kalian ucap. Ada yang beragama Kristen? Ada. Alhamdulillah. Kelas ini sepertinya ada 2 agama. Belum. 4-nya belum terjawab. Jadi kan kamu jawab 6. Yang ketiga? Hindu. Ada yang beragama Hindu? Ada siapa? Ada lagi kelas ini. Berarti kelas kita ini kelas yang banyak agamanya, rukun semua, alhamdulillah. Yang keempat agama Buddha. Ada yang beragama Buddha? Siapa? Bala? Rehan? Oh enggak ya. Saya senang ya belajar agama, jangan untuk main-main. Ya itu hanya pertanyaan. Yang kelima agama? Oh, Konghucu. Dari mana Konghucu? Konghucu. Bukan Konghuan. Oh, bukan. Kalau Konghuan itu biskuit. Nah, ya kayak Konghucu itu agama yang berasal dari negara Tionghoa, dari Cina.
Nah ini untuk presentasinya ya, di Indonesia suatu minggunya saya ambil ini dari internet. Saya ambil datanya, ini sumbernya kita box. Ini jumlah presentasinya Islam. Mohon maaf ya, ini bukan maksud tidak ada dosen yang paling sedikit. Kita bersihkan karena ini hanya presentasi saja. Untuk Islam itu yang pertama, yang paling banyak di Indonesia bahkan dunia ya. Nah, ini 86%, boleh kalian lihat sendiri penjelasan. Yang kedua ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terakhir ya, akan lumayan sedikit minoritas kalau bahasanya. Nah ini yang saya selesaikan di awal tadi, bahwasanya muncullah masalah. Ini masalahnya yang harus kalian ketahui. Ini ada gambar, jelas nggak jelas ya? Jelas. Ini gambar musola Di di Papua, ya, karena di Papua itu agama Islam itu minoritas sedikit ya, lebih banyaklah agama yang lain. Ini ada gambar, ini ada pertanyaan, muncul pertanyaan yang pertama. Kalian amati terus muncul. Peristiwa apa yang pada gambar nomor 1? Pembakaran. Ya, musolanya di nomor 2. Apa yang dibahas dalam video? Nanti videonya ada selanjutnya. Bagaimana kasus intoleransi beragama dapat terjadi? Berikutnya bagaimana cara penyelesaiannya? Intoleransi lawan katanya toleransi. Ada yang tahu kata toleransi? Toleransi. Oh, menghargai, saling menghargai. Ya. Kalau intoleransi berarti tidak menghargai. Ini ya videonya, silakan diamati. Didengarkan. Tingkat kekerasan dan intoleransi antar beragama di tanah air tiap tahun terus meningkat. Bukan hanya di antara elemen masyarakat, berbagai kasus pelanggaran kebebasan beragama juga dilakukan aparat dan institusi negara. Rasanya tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama ini tercermin dari terus melonjaknya angka kasus intoleransi setiap tahunnya. Menurut lembaga The Wahid Institute, kasus pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi sepanjang 2010 berjumlah 62 kasus. Kasus tertinggi berupa pelarangan atau pemaksaan keyakinan, yaitu 25 kasus. Nah, ini kelompok yang minggu lalu sudah kita bagi. Silakan nanti duduk per kelompok masing-masing sesuai kelompoknya. Pak akan membagikan lembar kerjanya ya, atau tugas kelompoknya. Silakan duduk per kelompok. Silakan yang laki-laki yang gabung untuk masuk ke dalam kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nah, kalau sudah, kelompok 1 silakan ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Yuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada kelompok lain? Ini hasil dari jawaban mereka. Ada ini kelompoknya kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Sintan Asliani, perwakilan dari kelompok 2 ingin memberikan pertanyaan terhadap kelompok 1. Mengapa masih banyak orang yang tidak menghargai agama orang lain? Sehingga saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa masih banyak orang yang tidak menghargai agama orang lain? Karena masih banyak orang yang tidak mempunyai sikap toleransi terhadap perbedaan agama. Oh itu. Ada lagi tak? Baik, terima kasih atas tanggapannya. Menurut saya sudah bagus dan saya merasa lebih puas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kelompok lain? Cukup? Cukup, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Peristiwa apa yang terjadi pada gambar tersebut? Peristiwa pembakaran musola oleh warga Papua ketika umat Islam akan melaksanakan salat Idul Fitri. 2. Menurutmu apa sebenarnya kemerdekaan dan kepercayaan itu? Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan merupakan jaminan hak asasi manusia untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan yang diyakinkan. 3. Berdasarkan peristiwa tersebut, coba analisis mengapa intoleransi umat beragama di Indonesia masih saja terjadi. Intoleransi dalam agama masih terjadi di Indonesia dikarenakan adanya sikap masyarakat yang kurang menghormati perbedaan agama dan kepercayaan yang dianut oleh pemeluk agama lain. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk membangun kerukunan beragama dalam kehidupan sehari-hari? Membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat beragama. Hasil presentasi kami ada yang ingin menanggapi? Ada? Oh, ada nih. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama Indonesia? Mau diskusikan dulu, langsung jawab. Silakan, diskusikan dulu. Bagus ya, pertanyaannya ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saksi. Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan adalah Undang-Undang Dasar Pasal 28 ayat 1 dan 2 dan Pasal 29 ayat 2. Baiklah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok yang ya, sudah maju semua, alhamdulillah. Dari kelompok sudah bisa memberikan jawabannya masing-masing dan tidak ada pertanyaan. Sekali lagi, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa dipahami semua. Nah, kalau sudah dipahami, sekarang saya tanya satu aja. Itu mungkin bisa menyimpulkan dari berbagai diskusi tadi. Di Indonesia jelas ya, Pancasilanya sudah tahu bahwasanya sila pertama itu harus berketuhanan, harus percaya Tuhan. Dan agamanya sudah jelas, dasar hukum dalam undang-undang dasar sudah ada. Muncullah pertanyaan satu dari saya sebelum diakhiri. Bolehkah tidak beragama orang yang tinggal di Indonesia? Tidak boleh. Oke. Bolehkah agamanya memeluk lebih dari satu? Tidak. Oh, kalau ganda, saya agamanya 3 aja.
Islam, Hindu, Buddha. Hari ini Islam, besok ke Buddha, besoknya lagi misalnya ke Kristen. Boleh? Iya. Harus berapa? 1. Alhamdulillah. Oke, ngerti semua ya. Nah, untuk mengakhiri hari ini, pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita simpulkan dulu. Ada yang bisa menyimpulkan pas ini? Menyimpulkan materi yang sudah didapatkan hari ini? Siapa? Oh, ya, dia ini ada nih ya. Tolong perhatikan. Nanti kalau ada yang kurang boleh ditambahin. Silakan disimpulkan. Jadi ya. Kesimpulannya, kemerdekaan beragama mengandung arti bahwa setiap manusia bebas memilih dan melaksanakan agama menurut keyakinan masing-masing. Dan khususnya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28 Ayat 1 dan 2. Dalam menjalin berbagai agama di Indonesia, kita harus mempunyai toleransi untuk saling menghargai perbedaan keyakinan. Oke, beri tepuk tangan tuh ya. Alhamdulillah sudah disimpulkan sama saudara kita media. Nanti akan saya berikan tugas kerjakan di rumah. Akan saya kasihkan di grup ya. Ada sebelum saya akhiri ada yang menanyakan? Ada nggak? Nah, kalau ada satu lagi untuk pembelajaran hari ini kira-kira menyenangkan? Sedih? Oh, menyenangkan. Oke, kalau menyenangkan, Bapak akan berikan lagi untuk minggu depan metode-metode yang lain yang lebih interaktif lagi, yang lebih aktif lagi supaya pelajaran yang kalian terima akan mudah dimengerti. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini pada kegiatan percakapan pasca observasi pada kegiatan supervisi akademik di Sekolah SMA Negeri Campur Sari. Di sini saya ditemani oleh Bapak Gian Avandi SPD. Assalamualaikum Pak Gian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Tadi gimana perasaannya setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas Pak? Alhamdulillah senang melakukan kegiatan tersebut meskipun di awal tadi sempat ada grogi, namun seiring berjalannya waktu berjalan dengan baik Pak. Baik Pak Gian, pada kesempatan pasca observasi ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan observasi kelas pada kegiatan supervisi akademik ini, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Gian. Kira-kira sudah siap Pak Gian? Siap. Baik. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan Pak Gian, ini saya ulang lagi pertanyaannya, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas tadi? Ya, karena belum terbiasa, awalnya saya masih tegang, namun seiring berjalannya waktu, alhamdulillah mampu melakukannya dengan baik Pak dan berlangsung dengan antusias. Baik, coba Pak, kira-kira bagaimana, ceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan tadi di dalam kelas. Kira-kira tadi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas, bentuk dari yang sudah Bapak susun bagaimana Pak? Tahap-tahapannya itu pertama saya membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial, emosional, kemudian menentukan media dan metode yang cocok yang saya gunakan untuk di kelas. Terakhir saya melakukan refleksi pada akhir pembelajaran. Jadi Bapak yang pertama tadi menyusun RPP dulu Pak ya? RPP yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan pelajaran sosial emosional. Setelah itu nanti Bapak menentukan medianya, metodenya seperti itu Pak ya, tentang materi, menyampaikan materi dan penugasan kepada siswa. Yang terakhir Bapak juga melakukan refleksi. Di akhir pembelajaran. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Gian, menurut yang sudah Bapak lakukan terhadap area pengembangan yang sudah Bapak susun, apakah sudah berhasil atau belum kira-kira Pak? Masih terdapat kekurangan dan perlu diperbaiki di kemudian hari. Baik. Jadi masih
banyak kekurangan atau ada kekurangan Pak ya, nanti diperbaiki. Baik. Untuk selanjutnya apa kekurangan atau kendala-kendala yang dihadapi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan Pak? Kendala yang dihadapi itu ada beberapa siswa yang masih belum aktif saat diskusi. Ini dikarenakan dalam pembagian kelompok itu belum tepat sasaran Pak dalam membagiannya, karena karakteristik siswa dan gaya belajar siswa itu berbeda. Ya, jadi penentuan dari gaya belajar siswa belum tepat gitu Pak ya. Iya, mungkin nanti setelah pasca ini nanti akan diperbaiki ditindaklanjut sedikitnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah rencana untuk memperbaikinya Pak? Kira-kira? Ada. Kira-kira? Saya akan melakukan observasi dan pemetaan awal terhadap gaya belajar siswa, baik itu visual, auditori, dan kinestetik dalam waktu dekat. Karena setelah observasi ini saya akan melakukannya kembali di observasi supervisi akademik selanjutnya di semester berikutnya. Jadi dari kekurangan tadi ditelaah lagi. Jadi dibuat melakukan pemetaan awal seperti itu Pak ya, terhadap pembelajaran yang bersifat berdiferensi dan pembelajaran sosial emosional. Baik Pak, terima kasih waktunya. Semoga apa yang nanti direncanakan tentang pembelajaran yang Bapak lakukan, terutama di mata pelajaran PKN, dapat segera terrealisasi dan berjalan dengan sempurna. Amin. Baik, sampai di sini dulu percakapan pasca observasi pada kegiatan supervisi akademik di sekolah SMA Negeri Campur Sari pada mata pelajaran PKN, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.